Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang tukang air yang meresahkan. Dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasilatil Muluk. Di kota Bukhara, hidup seorang lelaki sederhana yang bekerja sebagai pembawa air yang sudah ia tekuni selama 30 tahun. Selama puluhan tahun tersebut, tukang air ini dikenal lelaki yang soleh, jujur, dan tidak pernah sekalipun membuat masalah dengan para konsumennya. Salah satu pelanggannya adalah pemilik rumah seorang tukang emas yang memiliki seorang istri cantik, solehah, dan mampu menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Wanita ini selalu menjaga jarak dan aurat ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Namun, suatu hari ada suatu peristiwa yang terjadi di luar dugaan. Tukang air ini datang seperti biasanya sambil membawa air dan menuangkannya ke dalam gentong rumah si tukang emas. Usai menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba tukang air ini mendekati istri tukang emas lalu memegang dan menggenggam tangannya. Tidak lama kemudian, pria tukang air ini langsung pergi begitu saja. Wanita solehah itu pun mulai diliputi rasa takut dan gelisah, seolah ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi. Setelah merenung cukup lama, firasatnya semakin kuat dan merasakan ada sesuatu yang terjadi pada suaminya. Kegelisahannya ia pendam sampai suaminya datang untuk meminta penjelasan. Saat suaminya pulang, wanita solehah itu menyambutnya seperti biasa. Keduanya menikmati hidangan bersama, bercakap ringan, seolah tidak ada yang berubah. Namun setelah suasana terasa cukup santai, wanita ini mulai mengajukan pertanyaan yang mengusik pikirannya. Dia berkata, "Jujurlah padaku, apakah hari ini kamu melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah saat di pasar?" tanya sang istri. Pertanyaan menohok tersebut tentu saja membuat sang suami kaget. Dia pun mencoba menutupi peristiwa yang terjadi di pasar. "Aku tidak melakukan apa-apa," jawabnya. "Kalau kamu tidak jujur dan tidak mau mengaku, aku tidak ingin tinggal bersamamu lagi. Jangan harap kamu bisa melihatku lagi," ujar sang istri sedikit mengancam. Mendengar keseriusan sang istri, suaminya pun akhirnya mengakui perbuatannya. Ia bercerita bahwa pada hari itu seorang wanita datang ke tokonya dan meminta dibuatkan gelang emas. Ketika wanita itu menyodorkan tangannya, ia terkesima oleh keindahan tangannya. Tanpa sadar, aku memegang dan menggenggam tangannya, kata sang suami yang disusul penyesalan. Masya Allah, jadi ini penyebab tukang air itu mengegang dan menggenggam tanganku. Padahal selama 30 tahun dia tidak pernah berkhianat kepada kita, imbu sang istri. Sesaat kemudian, sang suami langsung meminta maaf dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wahai istriku, maafkan dan ampunilah aku atas kehilafan dan kesalahanku ini. Aku memohon kepada Allah semoga akhir dari urusan kita ini berujung kepada kebaikan. Kisah ini mengajarkan kepada umat Islam agar selalu menjaga diri dan perbuatan dosa di setiap waktu dan tempat. Setiap perbuatan baik atau buruk pasti akan ada balasannya, entah itu di dunia, apalagi kelak di akhirat. Hal ini tergambar pada peristiwa tukang emas yang memegang tangan wanita lain
lalu berimbas pada tukang air yang tiba-tiba berbuat serupa terhadap istri tukang emas itu sendiri. Kisah ini juga mengingatkan kepada pasangan suami istri agar senantiasa menjaga kesetiaan dan kejujuran kepada pasangannya masing-masing. Interaksi yang terjalin setiap hari dapat membentuk karakter serta memperkuat ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan yang kuat ini mampu menumbuhkan kepekaan atau firasat, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak wajar, pasangan bisa merasakannya. Menjaga kepercayaan dan perasaan antara suami dan istri merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika hal ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan yang menimbulkan salah paham dan menyebabkan keretakan hubungan keduanya. Di sisi lain, pasangan suami istri terkadang memiliki firasat dan daya sensitivitas yang cukup tinggi karena adanya ikatan emosional. Ketika seorang suami bersikap genit, contohnya pada wanita lain, seorang istri bisa saja merasakannya meskipun tidak melihat secara langsung. Mungkin hanya itu kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.